Individualisme adalah suatu pandangan atau paham yang menekankan nilai dan kepentingan individu sebagai entitas terpisah dan mandiri. Paham individualisme meletakkan individu sebagai pusat dari perhatian, menganggap bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan untuk mengejar tujuan pribadi mereka tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah, kelompok, atau masyarakat. Berikut beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli terkait dengan individualisme. Yang pertama yaitu John Locke. Baginya, individualisme adalah tentang hak-hak yang melekat pada setiap individu. Dia berpendapat bahwa individu memiliki hak alami atas kebebasan hak milik dan hak untuk melindungi diri. Yang kedua yaitu Friedrich Nietzsche. Individualisme sebagai kekuatan yang membebaskan individu dari norma dan batasan sosial. Baginya, individualisme harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain. Jadi, induk sifat individualisme ini adalah sifat yang mementingkan diri sendiri, yang berpendapat jika individu memiliki hak dan kebebasan untuk melaksanakan tanggung jawabnya sendiri tanpa campur tangan dari orang lain. Berikut adalah beberapa ciri sifat individualisme dalam kelompok belajar. Yang pertama, fokus pada diri sendiri. Individu dengan sifat individualisme cenderung lebih fokus pada kepentingan dan pencapaian pribadi mereka, tanpa peduli dengan kepentingan kelompok secara keseluruhan. Yang kedua, kemandirian, di mana mereka mungkin lebih merasa nyaman dan efisien bekerja sendiri daripada bekerja sama kelompok. Yang ketiga, kebebasan dalam mengambil keputusan. Mereka cenderung mengutamakan kebebasan dalam pengambilan keputusan pribadi daripada menerima otoritas atau arahan dari orang lain dalam kelompok. Yang keempat, persaingan. Individu cenderung berusaha untuk unggul dan bersaing untuk mendapatkan perhatian, penghargaan, atau prestasi pribadi. Kenapa sifat individualisme sangat bertentangan dengan sila keempat Pancasila? Itu karena satu, melunturkan sifat musyawarah, di mana sifat individualisme yang berlebihan cenderung menyampingkan atau kurang menghargai kontribusi dari pendapat anggota kelompok yang lainnya dan lebih memprioritaskan kepada kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. Dan kedua, menyampingkan kebersamaan dalam mencapai kepentingan bersama, di mana sifat individualisme yang berlebihan dapat mengabaikan kepentingan bersama dan lebih mementingkan untuk mencapai kepentingan pribadi. Hal ini yang dapat mengganggu kinerja kerjasama yang efektif di dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, sifat ini sangat bertentangan dengan sila keempat Pancasila yang kita ketahui bersama jika sila ini selalu mengedepankan sifat gotong royong dan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan dan selalu mengutamakan cara musyawarah untuk mufakat. Sifat individualisme dapat terjadi karena adanya beberapa hal, salah satunya karena ada eksklusi sosial, di mana di dalam kelompok terdapat tindakan pengucilan sehingga membuat individu merasa diasingkan. Hal inilah yang dapat memicu munculnya rasa egois dan menurunkan rasa ingin bersosialisasi dan bekerjasama di dalam sebuah kelompok tersebut. Dan banyak mahasiswa yang sering memiliki sifat individualisme tersebut diakibatkan oleh beberapa alasan. Yang salah satunya karena satu, adanya perbedaan kemampuan dan motivasi. Kedua, ketidakpastian dalam peran dan tanggung jawab. Ketiga, kekhawatiran atas kualitas kerja. Dan empat, adanya pengalaman negatif sebelumnya seperti trauma akan dikucilkan di dalam kelompok tersebut, sehingga memunculkan sifat introvert di dalam diri mahasiswa. Dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi sifat individualisme dalam diri mahasiswa diantara yang satu, melakukan klarifikasi peran dan tanggung jawab. Kedua, komunikasi yang terbuka dan jelas seperti brainstorming. Dan tiga, melakukan pembagian tugas yang adil dan merata. Keempat, memberikan intensif kolaboratif yaitu penghargaan atas pencapaian seseorang. Dan lima, pemantauan dan umpan balik. Jadi kesimpulannya bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi bangsa negara yang fundamental. Pancasila diharapkan menjadi way of life atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pada sila keempat tidak hanya untuk permasalahan masyarakat terus,
Tetapi kami kelompok 4 menganalisis dan memandang Pancasila juga sebagai penyelesaian segala masalah maupun pada lingkungan di sekitar kita, contohnya pada sekolah. Yaitu yang sekarang kita bahas adalah individualisme. Nilai kebersamaan adalah garis besar pada sila keempat yang menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Dalam kerja kelompok seperti sekarang ini, buanglah sikap egois yang mau kerja sendiri, menyelesaikan sendiri, dan mengabaikan teman-teman kita yang ada dalam kelompok. Bentuklah karakter kita sejak di jenjang pendidikan untuk menyelesaikan masalah bersama, bukan sendiri-sendiri. Intinya adalah buang segala keegoisan dalam permasalahan yang kita hadapi bersama.